Saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa meningkatkan penjualan di Tokopedia tanpa gunakan Top Ads. Kita langsung mulai aja. Oke, pertama, kamu harus tahu dulu, pesaing di marketplace Tokopedia ini akan semakin banyak hari ke hari dan bulan ke bulan. Sekarang marketplace sellernya aja udah lebih dari 5 juta loh. Ingat, 5 juta aktif seller. Artinya kamu harus melakukan kompetisi di begitu banyak orang. Tapi sebaliknya, kita harus tahu, begitu banyak pesaing, konsumen yang aktif di marketplace ini tetap bertambah. Satu hal lagi ya, kita perlu tahu dulu, produk yang sekarang kamu jual mungkin laris, itu mungkin tidak valid pada beberapa bulan selanjutnya. Mungkin tahun depan itu produknya udah gak laris lagi. Karena kita harus selalu inovasi produk. Orang mungkin sekarang suka nih, macam dulu, apa nih? Tupperware. Tupperware pada tahun 2017 atau 16 ya, pas saya masih SMA, itu booming banget Tupperware. Tapi pada masa kini, kamu lihat sendiri, udah bisa dibilang tuh Tupperware namanya udah agak gitu terkenal. Apa? Karena para perusahaan udah mulai inovasi sehingga menerbitkan produk-produk baru. Jadi produk-produk yang lama kayak gini udah anggapannya outdated. Karena selalu ada inovasi sehingga kita harus bisa mengikuti tren. Ingat, kita harus cari dulu tren-tren produk apa aja yang baru. Kita harus mendapatkan produk-produk yang baru dan diminati sebelum ada pesaing masuk. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa menjual kuantiti produknya lebih banyak dan juga harga bisa disetting lebih mahal. Contoh nih, sekarang saya menjual Tupperware ini produknya. Pada awalnya 2017, saya bisa jual produk ini mungkin 150.000 untuk yang 1 liter ini. Sekarang gara-gara banyak pesaing masuk, saya sekarang harus mengurangi harga jual saya. Iklan saya harus naikin untuk bisa melawan, bidnya lebih tinggi, iklan saya makin tinggi, tapi harga jual produknya saya harus semakin direndahkan. Karena apa? Pesaing-pesaing produknya untuk yang ini udah semakin ketat, terlalu banyak menjual produk ini. Lalu kenapa? Orang akan melakukan perang harga. Nah, perang harga ini udah kacau. Biaya iklan semakin tinggi, lalu produk-produk yang ini saya dijual, modalnya akan semakin tinggi juga karena inflasi. Dan apa? Harga jual saya malah turunkan. Artinya apa? Profit margin untuk per produk saya akan semakin tipis. Ini sangat kacau loh. Otomatis saya nggak akan bisa terus-menerus menjual produk ini. Saya harus berinovasi, saya harus mencari tren produk yang baru. Kalian bisa mencari produk-produk baru melalui apa? Kamu bisa cari di wawasan produk dari Tokopedia sendiri. Kamu bisa cari apa? Google Trend. Dan kamu bisa survei di marketplace dari segalanya, tidak harus dari Tokopedia. Kamu bisa survei di marketplace di Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan juga survei dari Amazon ataupun Alibaba. Melihat produk apa sih yang saat ini masih laris di luar itu, dan di Indonesia saat ini masih banyak potensi. Survei dulu produknya. Sekarang saya sharing satu cerita lagi. Macam saya sendiri, saya pernah jual tummy trimmer. Kalian bisa lihat. Dulu saya menjual produknya itu seharga 40.000, dan itu per bulan saya bisa terjual sekitar mungkin 300 piece ya, untuk dari eceran. Kalau dari grosiran juga, karena saya merupakan importer ya. Jadi grosiran itu saya bisa terjual mungkin per bulan ratusan piece juga. Jadi kombinasi itu mungkin mencapai hampir 1.000 piece per bulan. Itu pas awal masa pandemi ya. Tapi setelah udah melewatin 1 tahun, produk tummy trimmer ini saya kemarin nyetoknya terlalu banyak. Sehingga produk ini sekarang udah gak gitu laku. Karena sekarang apa? Orang-orang tuh udah nggak minat untuk mungkin mau olahraga di rumah. Karena pas awal pandemi kan pada lockdown nih. Jadi orang-orang pada olahraga di rumah untuk menjaga kesehatan di rumah nih. Sehingga pada saat itu, produk-produk yang macam untuk olahraga di rumah itu ramai banget. Jadi penjualan tummy trimmer produk itu gila-gila macam toko saya. Tapi sekarang udah terbuka nih, udah tidak lockdown, dan orang-orang pada udah berkeliaran di luar, orang udah mulai olahraga di gym, di tempat luarnya, nggak di rumah lagi. Penjualan tummy trimmer ini menurun drastis. Kayak gini, turun drastis. Itu lumayan kacau. Jadi apa? Kita harus selalu bisa cari produk tren. Kita harus mengetahui juga kira-kira tren ini tuh bisa berlangsung sampai kapan sih? Apakah bisa berlangsung sampai 3 bulan, setengah tahun, atau 1 tahun? Kalau macam produk saya kemarin itu berlangsung 1 tahun trennya. Sekarang sih masih ada banyak stoknya. Gara-gara kemarin pernah masuk importnya terlalu banyak sekaligus. Sekarang masih ada sisa banyak lagi. Dan bulan ke bulan, saya harga jualnya harus turunkan untuk bisa match para pesaing produk juga. Lalu yang perlu kamu tahu apa? Kamu harus mengerti namanya branding. Lalu kamu harus tahu juga traffic ada 2 macam. Pertama adalah traffic dari marketplace langsung sama traffic eksternal. Kita bilang traffic marketplace ya. Marketplace trafficnya apa? Jadi orang yang belanja di dalam marketplace itu kan merupakan traffic dari ataupun pengunjung dari marketplace-nya sendiri. Kedua adalah traffic eksternal. Traffic eksternal apa? Kamu bisa apa? Dari sosial media. Mungkin kamu ada website nih. Kamu bisa memaksimalkan SEO-nya melalui blogging. Lanjut adalah kamu secara pribadi men-share link toko kamu ke teman-teman ataupun komunitas untuk minta mereka membeli produk ataupun mengunjungi toko kamu. Itu merupakan traffic eksternal ya. Jadi harus bedain dulu. Kalau untuk traffic marketplace, kita bisa maksimalkan dengan apa? Memaksimalkan konten produk dan memaksimalkan optimasi toko. Toko apa? Mendesain sesuai dengan branding,
Branding apa? Kalau kamu sekarang menjual produk yang lebih eksklusif, macam Miniso, kita akan mendesain tokonya tuh sesuai dengan branding kita. Menjual produk-produk yang lucu, fancy, dan juga berkualitas bagus, macam Miniso. Kan membranding produk mereka tuh bagaikan produk Jepang yang berkualitas. Padahal Miniso apa? Mereka merupakan perusahaan dari China. Karena kan dari China biasa ada satu kutipan yang mungkin agak buruk ya kualitasnya. Sehingga apa? Mereka melakukan branding menjadi namanya Miniso bagaikan Jepang. Kalau Jepang apa? Terkenalnya tuh kualitas produknya. Sehingga tuh mereka bisa mendapatkan posisi membranding produk eksklusif. Jadi mereka bisa menjual produk yang lebih mahal. Padahal produk mereka tuh hampir sama loh pada macam saya jual gini. Ataupun yang mungkin kamu lihat di marketplace, produk-produk mereka tuh hampir sama. Tapi mereka bisa menjual produk yang lebih mahal. Lalu konten produk optimasi di marketplace bagaimana? Kata kunci, kamu harus cari yang relevan, oke? Jangan spam keyword yang nggak jelas. Macam sekarang saya jual botol Tupperware nih, ya udah saya cari botol minum Tupperware ukuran 1,5 liter atau 1 liter sesuai dengan produk spesifikasinya. Jangan sekarang aku jual botol Tupperware, saya malah pergi buat botol minum anak-anak ataupun gelas air minum. Itu nggak sesuai dengan produknya dong, artinya tidak relevan. Lalu video produk marketing harus penting banget, karena video produk bisa membuat kredibilitas produk kamu akan semakin tinggi dan toko semakin bagus juga. Lalu copywriting, deskripsi, itu penting. Jadi kamu harus membuat satu copywriting ataupun deskripsi produk untuk mengajak orang membeli produk kamu. Kenapa mereka harus membeli produk kamu? Apa manfaatnya bagi mereka? Habis itu kamu harus di bawah tuh nyatakan spesifikasi produknya. Jadi orang tuh nggak perlu tanya menerus sama admin kamu. Sama hemat waktu ya. Lalu ingat, kita harus maksimalkan fitur marketplace. Fitur marketplace tuh banyak banget. Combo hemat, bundling, rilisan special, broadcast chat gratis. Jadi kamu harus maksimalkan broadcast chat gratis. Ini merupakan salah satu iklan berbayar loh, tapi kita bisa dapatkan gratis jika kamu udah naikin dirimu menjadi power merchant. Untuk jadi power merchant sebenarnya nggak sulit. Setidaknya harus ada dapat pesanan dulu untuk penjualan dan juga verifikasi KTP. Setelah udah verifikasi KTP, kamu bisa mendapatkan namanya broadcast chat gratis kuotanya. Biasa 200 dulu pada awal. Lalu rilisan special, kita bisa melakukan produk launching dan juga mau cuci gudang, kita bisa menggunakan itu juga. Lalu kita udah bahas ya optimasi konten produk, optimasi toko sendiri, lalu menggunakan fitur marketplace-nya tersendiri. Dan satu hal lagi, ini di luar mungkin teknis marketplace-nya. Ini merupakan hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu adalah bagian operasional toko. Misalnya kamu sekarang tuh bagian operasional toko, mungkin saat packing, kamu mungkin kekurangan tempat, kamu mungkin tidak mempunyai karyawan yang ahli, dan ecek-ecek lah. Mereka tidak mengerti bagaimana mengendalikan stok, dan space kamu kurang. Kamu bisa menggunakan jasa fulfillment untuk gudang. Jasa fulfillment apa? Kita melempar bagian-bagian dari bisnis ini, operasional, ke pihak ketiga. Macam kalau dari online, kamu bisa melempar ke namanya Crudable. Jadi mereka akan membantu kamu untuk fulfillment service. Membantu kamu mempacking, menyetok. Jadi kamu nggak harus fokus operasionalnya. Kamu harus fokus ke bagian marketing dan posting teknis produk gitu. Lalu satu juga, mungkin bagian chatting nih. Tadi yang untuk operasional. Jadi kamu bisa lihat dulu. Mungkin kamu sekarang kekurangan ataupun lemah di bagian operasional karena tidak ada tempat ataupun keahlian dalam packing. Kamu bisa lempar ke orang lebih profesional. Kamu bisa menghemat lebih banyak waktu lagi. Itu aja yang perlu kamu tahu tentang bagaimana meningkatkan omset atau penjualan di Tokopedia. Ingat, untuk video ini saya nggak sharing tentang teknis-teknis terlalu dalam ya, karena teknis seperti melakukan fitur itu saya udah sharing di video sebelumnya, kalian bisa pergi lihat. Kali ini saya akan sharing di luar, di teknis marketplace ini, lebih ke apa? Business sense-nya. Jadi kamu harus tahu dulu, kamu sekarang jualan itu merupakan satu bisnis. Untuk bisnis, kamu harus perhatikan dalam segala aspeknya, operasional, marketing, administrasi, dan juga finance. Itu aja yang perlu kamu tahu dulu. Untuk video ini, saya sharing sekilas saja. Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini ya. Terima kasih.